Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat. Walaupun kita sekarang kondisinya masih mengharuskan kita untuk work at home, ya, work from home. Nah, mudah-mudahan wabah ini, pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Nah, kita akan membahas tentang workshop ya, kita akan workshop tentang whiteboard animation, yaitu pada hari ini kita akan merancang ya, perancangan dengan storyboard. Apa sih whiteboard animation? Jadi pada awalnya whiteboard animation itu adalah kumpulan stop motion ya, stop motion dari beberapa foto yang menggambarkan, melukiskan seseorang dalam sebuah penjelasan ya, dalam sebuah penjelasan atau pesan yang akan dia sampaikan. Jadi pada awalnya seperti itu. Jadi bentuknya adalah stop motion sampai dengan rangkaian cerita diiringi dengan narasi-narasi yang memang akan dipaparkan. Nah, adapun whiteboard animation dalam definisinya adalah suatu proses di mana sebuah cerita yang kreatif dan cuplikan-cuplikan gambar yang digambarkan pada sebuah papan tulis atau benda lainnya yang menyerupai papan tulis oleh seorang penyusun yang merekam dirinya sendiri dalam proses penyusunan kreativitasnya. Contoh software whiteboard animation adalah VideoScribe, Video Sparkle, dan XSplit. Ya, yuk kita lihat contoh cuplikannya ya. Halo semua, apa kabar? Siapa di sini yang suka berbelanja? Sepertinya semua suka ya. Biasanya sebelum berbelanja kita harus memperhitungkan harga barang yang akan kita beli sesuai uang yang kita miliki tentunya. Nah, pernahkah kalian ketika hendak membeli banyak barang, tiba-tiba uang yang kalian miliki jumlahnya kurang dibandingkan harga barang yang akan dibeli? Adik-adik, dari skema ini kita bisa lihat bahwa bilangan bulat termasuk bilangan rasional yang merupakan bagian dari bilangan real. Bilangan bulat terdiri dari 1. Bilangan bulat negatif dari tak terhingga, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. 2. Bilangan 0. 3. Bilangan asli atau bilangan bulat positif yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, yang dapat terbagi menjadi satu bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. 2 bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan 0 dan bilangan asli membentuk bilangan yang disebut bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Adik-adik, suatu hari kalian membeli buku tulis ke toko buku sejauh 2 km dari rumah. Setelah itu kalian pergi ke sekolah yang jaraknya 5 km dari toko buku melewati rumah kalian. Ternyata jarak yang kalian tempuh dari rumah ke sekolah berbeda loh dengan jarak rumah dan sekolah yang sebenarnya. Dengan menggambarkan pada garis bilangan, kamu dapat melihat jarak sebenarnya, yaitu 5 ditambah min 2 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3 km. Sedangkan jarak yang kamu tempuh adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7 km. Adik-adik, permasalahan yang seperti inilah yang dapat diselesaikan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Lalu, apa saja sih sifat-sifatnya? Yuk kita simak lagi. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Komutatif atau pertukaran, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Asosiatif atau pengelompokan, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Tertutup, A, B bilangan bulat, maka A tambah B bilangan bulat.
A, B, C bilangan bulat, maka A ditambah B ditambah C bilangan bulat, dan seterusnya. 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Penjumlahan dengan inverse menghasilkan 0 sebagai unsur identitas. A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Contoh 30 minus 50 sama dengan 30 ditambah 50 sama dengan 80. Sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat. A dikurang B sama dengan A ditambah minus B. A dikurangi minus B sama dengan A ditambah B. Tertutup. A, B bilangan bulat, maka A minus B bilangan bulat. A, B, C bilangan bulat, maka A, dikurang B dikurang C bilangan bulat, dan seterusnya. Contoh 34 dikurang 37 sama dengan minus 3. Itu tadi pembahasan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Adik-adik pasti sudah paham tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kan? Nah, hal penting adalah dalam satu pembelajaran adalah kita mendesain medianya, mendesain bentuk media yang akan kita inginkan, yaitu pembuatan skenario media pembelajarannya. Maka tahapan paling awal adalah kita memahami dulu konsepnya atau pesan yang akan disampaikan, atau cerita atau materi apa yang akan disampaikan. Itu berarti kita membuat misalkan materinya tentang bilangan bulat, ya. Maka kita harus mencari dulu bilangan bulat tersebut materinya. Lalu kita membuat narasi atau cerita yang bisa menggambarkan tentang bilangan bulat tersebut. Ya. Caranya bagaimana? Nah, langkah pertama untuk membuat animasi adalah membuat cerita dalam bentuk narasi atau kisahan. Cara pembuatnya adalah yang pertama tentunya menentukan tema. Ya. Tema apa yang akan kita ambil dari narasi tersebut, dari cerita tersebut, dari konsep yang akan kita sampaikan. Kedua, kita menentukan gaya cerita. Berarti kita menentukan segmennya kepada siapa. Tentu akan berbeda ketika kita akan bercerita dengan orang dewasa, remaja, dan dengan anak-anak. Gaya ceritanya akan berbeda pula. Yang ketiga adalah menentukan plot atau alur cerita. Nah, plot atau alur cerita ini biasanya dibagi dari 3, ya. Pembukaan, materi inti, dan penutup. Nah, hal yang terpenting lagi yang harus dibuat dalam pembuatan narasi cerita adalah waktunya, ya. Karena belajar itu buat anak fokus itu agak susah, ya. Maka narasinya tidak boleh dibuat terlalu panjang, ya, karena biasanya siswa akan tertarik nonton video pembelajaran paling 3-5 menitan. Nah, selebihnya membosankan. Yang kedua adalah membuat storyboard atau storyline. Storyboard dan storyline ini dibuat dalam rangka menyusun kerangka kita berbicara dan menempatkan posisi nanti waktu-waktunya, ya, segmen-segmennya, menentukan posisi segmennya. Jadi kita harus merencanakan dalam sebuah storyboard atau storyline. Nah, rancangan bahan ajar, entah itu whiteboard animation atau bentuk media pembelajaran yang lain, pada dasarnya itu cakupannya minimal meliputi 4 tahapan, 4 bidang. Yang pertama adalah konteks. Dalam konteks ini berarti kita harus memberikan pemahaman bahwa siswa harus mengerti aplikasi matematika dalam kehidupan nyata atau aplikasi materinya, ya, dalam kehidupan nyata. Nah, konteks ini bisa disebut sebagai persepsi buat penjelasan kepada peserta didik kita. Nah, kita harus memberikan persepsi dan memasukkan persepsi tersebut agar siswa lebih meminatinya dan lebih konsen jadinya. Tadi kita sudah belajar tentang persepsi, ya.
Mudah-mudahan bisa mengerti dengan jelas tentang apersepsi tersebut. Yang kedua adalah tentang struktur. Nah, ini adalah di struktur ini berarti kita menjabarkan tentang struktur dari materi yang akan kita sampaikan. Boleh bentuknya dalam bentuk peta konsep ataupun penjelasan singkat saja. Yang berikutnya adalah konsepnya. Nah, konsep ini adalah penjabaran definisi, contoh, istilah, rumus, dan sebagainya yang biasa dipakai dalam pembahasan tersebut. Yang berikutnya adalah tantangan atau aplikasi di dunia nyata, atau tantangan soal lah ya. Kalau di aplikasi di dunia nyata susah, tantangan soal bisa. Contoh gini, kalau kita mengajarkan tentang pemetaan, atau maka kita bisa menggambarkan tentang, misalkan ada peta tentang mana rumah makan, mana sekolah, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita gambarkan dalam aplikasikan di dunia nyata. Atau misalkan aritmatika sosial gitu ya, tantangannya adalah nyuruh belanja atau nyuruh dagang, peserta didik ditugaskan untuk berjualan misalkan, atau ditugaskan untuk berbelanja. Atau kalau memang susah ya tantangan soal aja gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah rancangan bentuk dari contoh storyboardnya ya. Contoh dari storyboard animationnya. Pertama, kita akan membahas tentang ini nanti ya. Jadi di sini kita akan membuat narasinya. Bagaimana bentuknya. Jadi saya telah memberikan contoh di grup. Ada contoh-contoh cerita yang bisa dipakai. Ada juga contoh skenario storyboard yang sudah dibuat ya. Skenario storyboard yang sudah dibuat. Nah, bentuk dari whiteboard animation itu per slide mirip sekali dengan PowerPoint, bentuknya slide. Nah, durasi slide-nya itu 30 detik. Jadi per slide ya, maksimal 30 detik per slide. Bisa kurang, tapi maksimalnya 30 detik. Maka berarti setiap slide narasinya itu harus dibuat seminimal mungkin, maksimalnya 30 detik. Jangan sampai lebih dari 30 detik karena nanti dibuatnya agak susah. Jadi komponennya apa aja sih? Yang pertama adalah judulnya ya. Yang kedua, komponen dari storyboard itu adalah penulis naskahnya. Siapa, sasarannya siapa, durasinya berapa menit. Ingat tadi durasinya jangan terlalu panjang. Nah, berikutnya adalah sumber materinya. Ditambah dengan sinopsisnya. Ya, sinopsis dari deskripsinya dari mata pelajaran atau materi yang kita sampaikan. Jadi komponennya adalah ada slide ya. Kolomnya terdiri dari ini hanya sampel ya, contoh. Bapak Ibu bisa mengembangkan untuk pembuatan storyboard dalam bentuk yang lain. Jadi storyboard itu tergantung dengan kebutuhan kita. Yang pertama adalah kolom slide ya, nanti jumlah slide-nya berapa. Terus storyline atau alur ceritanya bagaimana ya. Terus aset ya, atau visual gambar. Jadi nanti visualnya ada teks, ada gambar. Sebisa mungkin teks yang ditampilkan di dalam video scribe tidak banyak ya. Diilustrasikan dengan gambar yang sesuai dengan diberikan dengan gambar yang sesuai dengan ilustrasi dari narasi ya. Terus narasi. Nah, narasi itu berarti tulisan, semua rekaman yang direkam itu dinarasikan dengan tepat. Jadi kalau bisa suaranya dengan narasi itu sama. Jadi ketika kita ngomong A, B, C, maka di narasinya juga sama. Ketika saya ngomong adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat, maka di narasinya itu harus ditulis juga seperti itu. Adik-adik, kita akan belajar tentang bilangan bulat.
ya. Ini jangan di ituin ya, itu mah refleks aja, sehingga narasinya itu akan tepat dan perkiraan durasinya dicatat di sini ya, maksimal 30 detik. Jadi Bapak Ibu bisa merekam dengan handphone saja ya, dengan handphone, rekam dengan handphone, nanti dicatat kalimat-kalimat tadi. Jadi buat narasi dulu, catat kira-kira di slide 1 itu berapa menit, berapa detik, terus perkirakan durasinya dicatat di perkiraan durasi berapa detik ya, dengan handphone saja. Kalau dengan ada alat recorder, voice recorder ya pakai, boleh voice recorder, tapi di handphone sudah cukup dengan voice recordernya. Oke. Nah, berikutnya adalah tahapan development ya. Nah, baru nanti dari storyboard tadi kita buat di developmentnya, yaitu membuat media lengkapnya ya, disertai dengan soal-soal latihan dan ilustrasi. Biasanya whiteboard animation biasanya menggunakan video scribe, atau kalau yang online dengan XPLY. Nah, kita pada workshop ini kita akan belajar dengan XPLY, karena XPLY ini online ya, online, jadi trialnya 14 hari, jadi kita belajar dengan itu. Karena kalau kita dengan video scribe harus menyiapkan dulu softwarenya dan bagi-baginya, karena ini online, terbatas online, jadi untuk memberikan software video scribe-nya agak susah. Jadi kita pakai yang mudah, yaitu dengan XPLY. Oke, itu ringkasan dari ininya. Sekarang kita akan masuk kepada contoh dari storyline-nya. Jadi saya ini sudah dikirimkan ya, ada storyline, insya Allah akan dikirimkan di WA ya, termasuk kekuatan apersepsi tadi ya, dan contoh narasi. Oke. Ini adalah bentuk storyline dari XPLY yang tadi kita gambarkan. Ya, ini bentuknya sama kayak tadi, kira-kira ini ya. Nah, saya akan gambarkan, saya udah coba bikin storyline yang saya bikin ya. Jadi durasinya begini. Ini contoh dari, kelihatan gak? Mudah-mudahan kelihatan, saya perbesar ya. Nah, oke. Skenario media pembelajaran whiteboard animasi, penjumlahan pengurangan bilangan bulat, itu judulnya ya. Ini apa namanya, ininya, identitasnya. Jadi untuk siswa kelas 7 SMP, sinopsisnya ditulis ya. Bilangan bulat adalah bilangan bulat termasuk bilangan rasional ya, yang merupakan bagian dari bilangan real. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya, bilangan negatif min 3, min 2, min 1 dan seterusnya, dan bilangan 0. Ini narasinya silahkan, atau deskripsinya silahkan dikembangkan sendiri ya, sinopsisnya nanti tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan menjelaskan tentang apa. Nah, saya membuat seperti ini. Jadi tadi konsepnya adalah, yang harus dipahami konsepnya, saya balik lagi ke slide. Konsepnya itu harus ada konteks, struktur, konsep, dan aplikasi ya. Jadi berarti, atau paling tidak ada pembukaan ya. Ini ada pembukaan, materi inti, dan penutup. Paling tidak ini ada pembukaan, materi inti, dan penutup ya. Tapi kalau mau lengkapnya berarti ini konsepnya ya, ada konteksnya, struktur, konsep, tantangan. Oke, kita balik lagi ke contoh yang akan saya berikan. Jadi pertama, pembukaannya dengan opening title ya, judul pembukanya. Ini saya membuatnya, berarti tadi sudah kita tonton ya. Ini storyline yang contoh tadi ya, contoh dari apa namanya, whiteboard animation yang telah ditayangkan tadi. Oke. Teksnya adalah bahan ajar digital whiteboard animation ya, penjumlahan pengurangan bilangan bulat.
saya ambil logonya, logo Unindra, gambarnya dengan logo Unindra, terus musik dia masukin dengan musik instrumental. Nanti di XSplit ada ya, besok kita akan coba XSplit-nya dengan musik instrumentalnya. Terus durasinya kira-kira 5 detik ya, sudah dicoba direkam ya, dengan konsep 5 detik tadi. Terus saya membuat alur ceritanya, saya memberikan apersepsi tentang bilangan bulat. Jadi kalimatnya, halo semua, apa kabar? Siapa di sini yang suka belanja? Sepertinya semua suka ya. Biasanya sebelum berbelanja, kita harus memperhitungkan harga barang yang akan kita beli sesuai dengan uang yang kita miliki. Ini adalah bentuk apersepsi, yaitu tentang bahwasanya bilangan bulat dipelajari itu bukan cuma untuk belanja, tapi untuk usaha, untuk aktivitas yang biasa di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah belanja. Nah, dicatat di sini, direkam dulu. Jadi gampangnya rekam dulu, narasinya direkam dengan suara, ya, dengan handphone tadi atau dengan voice recorder. Kalau bapak ibu punya voice recorder, hasilnya lebih bagus, ya. Kira-kira ini 20 detik, ya. Nah, ini adalah apa namanya, yang terlihat pada XSplit, ya, pada whiteboard animation, gambar orang lagi berbelanja dan teks belanja. Jadi hanya itu saja. Jadi yang ditampilkan di videonya, di animasinya, hanya tentang orang berbelanja dengan kata belanja, ya. Baru narasinya lengkap. Narasinya akan dibuat lengkap. Oke. Berikutnya diberikan masih tentang apersepsi, ya. Tiba-tiba uangnya kurang gitu ya. Gambarnya adalah, teksnya adalah uang kurang, terus gambarnya adalah orang bingung. Ternyata uangnya kurang gitu ya. Nah, pernahkah kalian ketika hendak membeli banyak barang, tiba-tiba uang yang kalian miliki jumlahnya kurang dibandingkan harga barang yang akan dibeli, ya. Nah, itu bentuk apersepsinya. Oke. Gambar ini ada di fiturnya XSplit atau di Videoscribe juga ada ya. Tapi kalau mau ditambahkan juga bisa. Nah, cara memasukkannya di sini, Bapak Ibu, kok ada bisa di copy di sini pakai snipping tool saja ya. Ini ada snipping tool di Word, itu bawaannya Word ya. Nah, ini snipping tool. Tinggal potong saja, misalkan saya mau potong new. Nah, tinggal klik foto. Nah, tinggal udah jadi tuh, udah ke copy, tinggal di save, atau kalau nggak mau save ya copy saja. Misalkan saya masukin di file yang baru ya, biar nggak ngerusak yang ini. Nah, gambarnya sudah ke copy, kira-kira begitu ya. Oke, kita lanjut, balik lagi ke yang tadi. Nah, jadi cara ngopinya itu tadi ya. Oke, kalau di XSplit-nya di snipping tool saja. Jadi snipping tool fungsinya adalah untuk menggunting, ya, memotong. Oke, ingat, catat ini semua durasinya, sehingga nanti di motion apa namanya, whiteboard animation itu kan bermain dengan waktu ya, dengan per segmen, sehingga nanti suara dan itunya tidak lari. Jadi apa namanya, tidak ada jeda atau tidak ada salah bahasa, salah waktu ya, bahasanya mana atau tiba-tiba ganti videonya sudah lain. Di XSplit ada pengaturannya, tapi yang jelas kita harus membuat rekaman suaranya dulu, untuk jadi rekaman suaranya sebagai acuan ya, sebagai acuan untuk pembuatan XSplit. Oke. Terus tadi ya sudah ada persepsinya. Nah, ini adalah konsepnya ya, skema bilangan bulat dan bagian dari bilangan real. Nah, ini yang ditampilkan hanya ini, ilustrasi dan peta konsep ya. Ilustrasi dan peta konsep. Terus kita masuk kepada komponennya. Nah, ini adalah baru pembahasan tentang tadi ya, strukturnya.
Maaf, yang tadi adalah struktur, yang sekarang adalah tentang konsepnya. Nah, ini sudah masuk ke dalam konsep, ya, masuk ke dalam konsepnya. Berarti ini adalah konsepnya dengan menggunakan garis bilangan, ya. Terus ini juga masuk ke dalam konsep, yaitu komponen bilangan bulat, ya. Terus ini adalah tantangannya, contohnya, ya. Ini contoh, ya, dibatasi dengan waktu. Nah, terus cara perhitungan, ini adalah konsepnya juga, contohnya, ya. Dan ini masuk ke dalam konsep sifat-sifat operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Lalu dibuat apa namanya, ada penutupnya. Ini nggak pakai tantangan yang saya buat, ya, ada penutupnya. Nah, jadi ini hanya pembuka, materi, penutup. Jadi penutupnya jelas, teksnya hanya paham kan, ada gambarnya, guru sedang menjelaskan. Itu tadi pembahasan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yang adik-adik pasti sudah paham tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, intinya gini, dalam membuat storyboard atau storyline, yang pertama adalah kita harus membuat sinopsisnya, ya. Sinopsisnya nanti untuk acuan kita saja. Terus kita membuat storyboardnya dengan jelas dibagi menjadi 3 tahapan penting: pembukaan, materi, penutup. Atau mau lengkap lagi tadi ada 4, ya, konteks, struktur, konsep, dan tantangan, ada 4, ya. Atau kalau mau mudah, ya tadi ada pembukaan, materi, penutup. Itu sebenarnya sudah cukup, ya, mungkin, ya. Nanti tergantung kita mau arahkan peserta didik kita kemana. Oke, yang kedua adalah kita merancang tentang aset visual yang akan dipakai, ya. Misalkan gambar apa saja. Jadi aset visual ini yang menggambarkan benar-benar teks dan gambar yang ditampilkan di XPLI atau di whiteboard animation. Terus ada narasinya, ya. Nah, musik instrumental itu pengantar doang. Jadi di pertama saya tidak ada narasi, tapi hanya musik instrumental. Nah, musik instrumental boleh nanti dia akan mengikuti sampai dengan akhir pun bisa. Nanti tergantung settingannya saja, ya. Oke. Terus narasinya dicatat dengan jelas dengan maksimal 30 detik per slide. Maksimal 30 detik per slide, tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih, maksimal 30 detik per slide. Karena yang bisa waktu yang maksimal di XPLI, karena kita makainya XPLI, itu 30 detik. Di video scribe juga sama. Jadi kita pakainya maksimal 30 detik, kalau bisa malah di bawah itu, ya. Catat dengan detail kalimat yang akan dibicarakan, diomongkan, terus catat di sini, sehingga kita memudahkan kita untuk mengatur waktunya, ya, mengatur waktu nanti setting di dalam XPLI-nya. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengorganisir konsep atau aplikasi atau media pembelajaran yang akan kita buat. Oke, saya telah memberikan, kami dari KPM telah memberikan contoh-contoh narasi. Ada 2 contoh narasi dalam bidang matematika SMP, ya, 3 dengan punya saya, ya. Ini contohnya tentang membandingkan pecahan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu, ya. Nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu dibuatnya, ya. Ini juga tidak selengkap yang tadi, hanya bentuk begini saja, ya. Tapi narasinya, teksnya boleh dipakai untuk belajar di Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum meluangkan waktu untuk membuat storyline, bisa menggunakan ini sebagai contoh dalam pembelajaran kita. Tapi bagus lagi Bapak Ibu membuat sendiri naskah narasinya, sehingga anggap saja ini buat pembelajaran daring. Kita kan lagi bikin daring, ya, lagi bikin konsep
pembelajaran daring yang dipaksakan karena corona, karena COVID-19. Jadi ini kalau bisa Bapak Ibu siapkan materinya untuk pertemuan minggu depannya gitu, sehingga nanti sudah jadi materi tersebut untuk diberikan kepada peserta didik kita ataupun mahasiswa kita. Ini hanya contoh saja ini ya. Kalaupun tidak sempat ya boleh pakai ini untuk pembelajaran saja. Nanti ini tinggal dipindahkan ke ke storyboardnya. Tinggal diukur waktunya, kira-kira kan rekaman, cara bicara, rekaman dan waktunya beda-beda ya. Nah, Bapak Ibu rekam saja kira-kira waktunya berapa. Ingat maksimal 30 detik. Kalaupun itu di ternyata panjang di atas 30 detik, misalkan narasi saya kok jadinya 40 detik atau 50 detik, sudah dibagi 2 slide saja ya. Saya juga membuat menjadi 2 slide. Nah, ini ada contoh yang 2 slide ya. Materinya sama tapi karena panjang, nih saya bagi menjadi 2 slide. Ternyata 53 detik narasi saya, maka saya tetapkan narasinya biarkan saja gitu ya. Tapi saya potong di slide sini, jadinya 30 detik pertama dan 50 detik kedua. 23 detik yang keduanya. Jadi 50 detik dibagi menjadi 2, 30 dengan 23. Itu untuk memudahkannya. Tetap maksimalnya 30 detik, tapi kita bisa membuat itu menjadi 2 slide. Oke. Contoh narasinya ya. Ini contoh-contoh narasinya. Jadi nanti gambar ini bisa dimasukkan ke sana ya. Bisa juga tidak. Terserah nanti Bapak Ibu kalau pengen bikin gambar pizza beneran ya silahkan. Ini hanya contoh saja ya, contoh dari narasi. Nah, ini tadi adanya di aset tadi ya, ada pop up itu adanya di aset. Tergantung nanti Bapak Ibu pengennya kayak gimana. Oke, kita akan buka dengan diskusi ya. Dan karena ini adalah workshop, maka Bapak Ibu harus membuat storyline ini. Ya, kita membuat storyline sambil bisa pendampingan dengan diskusi ya. Nanti diskusinya bisa lewat WhatsApp, bisa juga lewat Zoom ya. Kita akan bahas itu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan workshopnya dengan karya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.